Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di reaction kali ini kaitannya dengan politik ya. Jadi terkait dengan pilkada. Nah, pemilihan umum gubernur daerah khusus Jakarta 2024 ini sebentar lagi akan digelar ya. Jadi partai-partai ini sudah melakukan rencana-rencana ya, atau lobby sana lobby sini, kira-kira mana nih partai yang bisa diajak koalisi ya. Karena ada beberapa partai yang tidak mungkin mengusung gubernur dan wakilnya ya, karena kursinya kurang. Nah, seperti PKS ini kan juga kurang nih, karena hanya memiliki kursi di DKI itu sekitar 18 ya, sedangkan ketentuannya itu minimal 22 kursi. Jadinya dia harus koalisi. Nah, apakah PKS ini tetap akan mengusung Anies Baswedan atau calon lain? Nah, ini guys, ada berita yang malah mengejutkan nih di media massa antara ya. Jadi di sini PKS ya, duet Anies Sohibul pada Pilkada Jakarta 2024 sudah kadaluarsa. Nah, kok kadaluarsa ya? Ada apa ini? Nah, ini menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan bahwa duet Anies Sohibul atau bisa disingkat Aman pada Pilkada DKI Jakarta 2024 sudah berakhir atau kadaluarsa. Belum juga mulai sudah kadaluarsa. Alias apa? Expired. Mungkin ini hitung-hitungan PKS ya, kalau memaksakan tetap mengusung Anies Baswedan untuk jadi gubernur dan cawagupnya itu Sohibul. Nah, sepertinya tidak akan bisa, karena yaitu tadi kursinya itu kurang, tidak memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan. Jadi mau nggak mau ya antara tetap mempertahankan Anies Baswedan terus koalisi dengan partai lain, atau apa itu tidak mengusung Anies tapi mengusung Sohibul Iman terus koalisi dengan partai lain. Nah, ini PKS sepertinya masih bingung ya. Jadinya saat ini masih menimbang-nimbang. Hal ini mengingatkan masa surat keputusan untuk mengusung Aman hanya berlaku 25 Juni hingga 4 Agustus. Nah iya, udah habis sekarang dah. Sudah tanggal 10 Agustus. Sudah selesai. Jadi Anies ini juga bebas ya, mau kemana ya. Mau jadi dosen juga silahkan, mau jadi imam masjid juga silahkan, jadi bebas. Atau mencalonkan diri sebagai gubernur independen, nah itu mungkin juga. Nah, cuma nggak tahu nih aturannya memungkinkan nggak. Secara undang-undang pilkada itu memungkinkan nggak ada calon dari independen. Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung Bapak Anies dan Sohibul Iman, dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus, ujar Khalid dalam konferensi pers di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Nah, menurut beliau sampai saat ini PKS itu belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi. Nah iya, kurang kursi, nggak bisa. PKS harus koalisi. Nah, mungkin koalisi sama PDIP. Nah, mungkin karena PDIP ini juga nggak mungkin koalisi dengan tim Koalisi Indonesia Maju. Nah, karena kita tahu kan di Kim ini kan Prabowo ya, yang kemarin ini diusung sama Jokowi. Nah,
PDIP atau ketua umumnya ya Ibu Megawati ini kan belum bisa menerima nih kekalahan karena Jokowi. Ya PKS bisa ke PDIP, bisa juga ke PKB. Oleh karena itu PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain. Ya benar, harus komunikasi. Lanjutkan untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Adapun salah satu kelompok yang mau diajak bicara yaitu koalisi Kim. What? PKS malah berencana mendekatin Kim. Terus yang dekatin PDIP siapa? PKS Kim, Golkar Kim, Gerindra ya Kim. Yang masuk koalisi Kim tuh banyak masalahnya ini. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas soal alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar ke kurang kursi. Iya. Ya emang sih PKS sih kalau nggak mendekatin Kim ya nanti pas Prabowo dilantik menterinya bisa nggak dapet jatah menteri itu kalau nggak deketin Kim ya. Nah itulah hitung-hitungan politik ya. Solid mengungkapkan komunikasi dengan partai lain ini juga telah masuk ke dalam pembahasan musyawarah Majelis Syuro ke-11 PKS. Oh jadi ini memang udah dibahas, jadi serius ini ya. Kemungkinan PKS akan merapat ke ini Kim ya. Meski begitu dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait calon yang akan diundang oleh partai berlambang padi dan bulan sabit itu. Bulan sabit, bulan sabit dan bulan bintang kayaknya bisa sama ya. PBB itu bulan bintang, PKS bulan sabit, sama-sama simbolnya bulan. Ada ini sebenarnya kode alam nih, bisa koalisi kalau gitu. Nah DPP PKS membahas mengkaji opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan. Oh ya emang harus ada opsi 1 dan opsi 2 ya. Kalau opsi 1 gagal ya opsi kedua. Nah itu tadi berita terkait PKS yang sepertinya tidak lagi mengusung Anies Baswedan karena dari hitung-hitungan untuk ini apa dapat mengusung secara independen tuh kayaknya nggak mungkin ya, karena jumlah kursinya tidak mungkin ya. Kalau seandainya mengusung Anies dan harus koalisi dengan partai lain, masuk kadernya dia sendiri malah yang dibuang, malah milih yang non kader. Kan Anies ini non partai, tidak masuk kader PKS. Oke, kita coba lihat berita berikutnya. Nah ini guys, di liputan 6 nih, jadi Ganjar Pranowo dukung Ahok maju pilkada Jakarta 2024. Berani juga ya PDIP mengusung Ahok. Menurutku ini berat ya kalau Ahok itu yang diusung pilkada Jakarta ya. Kita kan tahu bagaimana dulu Ahok pernah mencalonkan jadi gubernur ya. Begitu hebohnya ada ormas yang pengen Ahok ini gagal untuk jadi gubernur DKI.
Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan mendukung penuh Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju sebagai gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Kalau seandainya emang PDIP ini tetap mengusung Ahok, kira-kira partai mana nih yang mau berkoalisi sama PDIP ya? Yang jelas ini pasti bukan partai-partai yang berbasis Islam ya, seperti PKS, PBB, PAN, Partai Bulan Bintang, P3. Ya nggak mungkin dukung Ahok atau mau koalisi dengan PDIP karena calonnya itu Ahok. Mungkin kalau partai yang tidak berbasis Islam mungkin mau mendukung PDIP. Cuma kan kita nggak tahu ini apa keputusan resmi dari partai PDIP atau hanya baru sebatas wacana atau pernyataan secara pribadi dari Pak Ganjar ya. Ganjar Pranowo mengatakan figur yang diusung oleh PDI Perjuangan diharapkan berasal dari kader sendiri. Oh, I know. Jadi si Ahok ini ternyata adalah kader dari PDIP ya. Salah satu fungsi partai mencetak kader-kader adalah untuk dijadikan pemimpin. Ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Itu pernyataan Ganjar ya. Meskipun kita sadar betul khusus untuk Jakarta posisi kita kan kurang suaranya ya, PDIP ya sama dengan partai-partai lain ya, emang kursinya pasti kurang. Jadi di sini dibutuhkan koalisi antar partai itu. Maka kita harus mencari kawan lain untuk bisa diajak bergabung sampai nanti waktu pendaftaran dibuka. Cuma ya kira-kira partai mana ya, karena mayoritas partai ini sepertinya akan cenderung untuk koalisi ke Kim ya, karena itu tadi hitung-hitungan politik. Karena Kim ini kan di situ ada Pak Prabowo ya, yang notabene adalah calon presiden ya. Nah, Oktober nanti kan dilantik sebagai presiden. Inilah Kim lah gitu, karena bisa dapat jatah menteri, setidaknya dapat satu menteri kan lumayan. Menurut mantan gubernur Jawa Tengah, Ahok masih berpeluang untuk menjadi peserta Pilkada Jakarta 2024. Nah, iyalah pasti semua calon itu berpeluang, cuma menang atau tidaknya ini yang harus kita pikirkan kan. Bukan masalah berpeluang, oh iya berpeluang untuk bisa masuk bursa cakup ya iya, cuma berpeluang menang itu harus dipikirkan. PDIP hingga saat ini masih membangun komunikasi dengan partai-partai lainnya. Muncul nama Ahok sebagai bakal calon gubernur disambut positif. Ya, disambut positif. Oleh siapa? Ya, oleh partai PDIP. Kalau untuk warga Jakarta ya, kita tidak tahu nih. Ada gejolak atau tidak? Kita lihat saja nanti. Makanya sekarang asesmennya sedang didorong. Ya, itulah proses yang bisa dinegosiasikan. Maka keyakinan itu harus berproses melalui negosiasi. Jadi untuk meyakinkan itu harus negosiasi ya. Beda ya dengan masalah keimanan ya. Kalau keimanan itu, keyakinan itu ya harus
bertakwa, beriman, dan bernegosiasi ya. Komunikasi antar partai, siapa tahu nanti dalam perjalanan ini muncul yang lain ya, pasti ini masih bisa berkembang ya, bisa tetap Ahok, bisa juga muncul nama-nama lain dari kader sendiri, atau mungkin ya ngambil dari pihak luar ya, atau mungkin mau mengusung Pak Anies Baswedan, itu kayaknya malah apa ya, bisa diterima ya. Terus Ganjar mengungkapkan alasan menjatuhkan Ahok. Jadi Pak Ganjar ini melihat rekam jejak dan latar belakangnya Pak Ahok. Ganjar menilai Ahok adalah figur yang berintegritas. Jadi pertimbangan utamanya adalah integritas ya. Emang penting sih seorang pemimpin harus berintegritas ya, supaya apa? Supaya tidak korupsi, itu yang terpenting. Cuma kalau dari sisi politik identitas, integritas ini sepertinya nomor 2. Yang pertama ya itu tadi, masalah agama ini. Kan publik mulai tahu toh, kasusnya dia dulu diceritakan bahwa yang edit siapa. Oh, kasus kok diedit, kasus itu direkayasa ya kan, masa kasus diedit, emangnya gambar kartun. Saya kira Ahok masih punya integritas. Saya pribadi sih emang melihat Pak Ahok ini memiliki integritas yang tinggi. Waktu memimpin Jakarta, kita semua kan tahu bagaimana beliau mampu merubah etos kerja, kinerja aparat-aparat daerah ya, Pemda DKI. Jadi banyak sekali ada perubahan ya, yang selama ini dianggap warga ya, kalau Pemda ini kurang bisa itu melayani atau memuaskan di bidang pelayanan. Nah, zamannya Pak Jokowi dan Pak Ahok itu banyak sekali perubahan yang dirasakan oleh warga DKI. Nah, ini pernyataan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. PDIP punya banyak kader untuk dicalonkan sebagai gubernur. Selain Ahok, ada juga Pramono Anung. Namanya kok susah. Pramono Anung ya. Pramono Anung ya. Ini Pramono Anung ini merupakan dedengkot PDIP ya, karena ya itu tadi, bertahun-tahun beliau ini setia jadi kader PDIP dan tidak pernah berkhianat, setia dia dan loyal kepada PDIP. Kita persiapkan, kita punya banyak sebagai opsi-opsi. Misalnya Pak Pramono Anung relatif jauh diterima ya, berarti ini pendapat dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Pak Ganjar ini sepertinya bertolak belakang ya. Jadi Pak Kristianto ini menganggap Pramono Anung ini lebih diterima dibandingkan Ahok. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR, Pak Eriko. Wah, ini parah lagi nih Pak Eriko. Pak Eriko siapa ya? Saya pribadi kurang tahu ya. Ya mungkin karena saya bukan orang politik ya, jadi nggak tahu ya. Terus Pak Andika, juga dari jalur TNI. Nah, kalau Andika Prakarsa ya, Andika Prakarsa kali ya.
Maaf ya kalau salah penyebutan nama, mohon maaf Pak. Nah, PNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan ya. Pak Andika ini emang ya memungkinkan juga ini untuk dicalonkan sebagai cagup ya, atau cawagup, nggak tahu juga. Hasto menyebut PDIP tidak kehabisan stok pemimpin. Ya benar sih. Semua orang itu, atau yang orang yang berpolitik itu rata-rata emang punya bakat untuk menjadi pemimpin ya, atau minimal memimpin dirinya sendiri, atau memimpin keluarganya, atau lingkungannya ya. Iya, punya bakat ya. Cuma ya yang itu tadi yang perlu diperhitungkan adalah nama-nama yang akan dicalonkan ini berpotensi menang atau tidak, karena biaya untuk politik ini kan besar ya. Nah tujuannya itu kan menang, bukan untuk kalah ya. Jadi harus hitung-hitungannya harus cermat dan matang. Proses penggodokan terus akan dilakukan. Pada akhirnya sosok-sosok yang bisa diterima dan menyatukan partai politik. Jadi PDIP berharap mendapatkan calon cagup yang bisa menggait beberapa partai untuk koalisi ke PDIP. Nah, sosok siapa itu yang kira-kira mampu untuk menarik partai lain untuk koalisi ke PDIP? Kita lihat saja nanti dekat-dekat bulan November ya, mungkin itu sudah mulai rame nih terkait masalah cagup cawagup DKI 2024 ini. Oke guys, itu tadi reaction video terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta tahun 2024 ini ya. Kita berharap jalannya proses pemilihan gubernur ini dapat berjalan dengan baik. Hindarin politik identitas ya. Kita harus saling menghargai, menghormati, tidak mengedepankan kepentingan politik, tidak mengedepankan ego pribadi, ego golongan, tapi kita harus mengedepankan nasib dari warga DKI khususnya ya. Bagaimanapun rakyat adalah nomor satu yang harus diutamakan kepentingannya, jadi bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Terima kasih yang sudah mengklik video ini, dan terima kasih yang sudah subscribe. Dan bagi yang menemukan channel ini, kalau mau subscribe, itu lebih baik. Nah ya kan. Sampai jumpa dengan video-video reaksi yang lain. Bye bye.